dapat barang baru lagi apa ini? Ya, ini Vespa PS, Bos. PS ya? Ya, Vespa PS. Bangkainya ini. Ya, Gimana kondisinya kondisinya? kemarin itu bilang yang punya itu keropos sedikit-sedikit ditambal sulam gitu. Nah, ternyata nyampe di sini kita cek. Memang awalnya itu nggak keropos kelihatan seperti ini, Bos. Berapa ya? Awalnya itu kayak kecil-kecil kayak gini, Bos. Nah, kayak kecil-kecil kayak gini. Cuma karena masih melekat sama ini tanah ya. Tertutup tanah. Nah, tertutup tanah tempel di dalam. Kita ketok-ketok pakai palu. Ternyata rontok semuanya. Nah, jadinya lubang-lubang seperti ini. Nah, iya, Nah, tanahnya kan posisi tanah itu di mana? di dalamnya, Bos. Oh, Bagian dalam. pantesan ya, Kak. Ya, Jadi nggak kelihatan. Jadi masih kelihatan utuh. kelihatan utuh, cuma keropos kecil-kecil kayak gini. Kelihatannya sedikit, tapi ternyata sudah ini ya. Setelah dibersihkan, nah kayak gini kondisinya. Nah, ini bagian sini, bagian belakang atas ini, terus yang bagian samping kanan juga. Nah, ini awalnya juga kelihatan cuma sedikit, Bos. Iya, cuma kecil-kecil itu aja. Terus sampai ekornya ini juga. Nah, ekornya udah jadi 2 ini. Nah, ini nanti solusinya gimana, Bro? Ya kalau ini kan sesuai request dari yang punya itu ya ditambal sulam, Bos. Jadi tambal sulam nanti yang kropos yang kelihatan platnya ini sudah tipis kena karat itu sekalian dipotong diganti plat baru. Oh, dengan cara seperti ini ya? Ya. Sudah di mal ini, Nah, di garis seperti ini. ya nanti ini potongannya yang sampai besi yang utuh ya. Jadi jangan mepet-mepet sama yang ini, nanti pasti kroposnya merepen lagi. Ini nanti rencananya dipotong. Ya, nanti dipotong terus diganti plat baru. Ditambal itu udah Ya. ganti ya. Ya, kalau ditambal langsung ini tidak dibuang, Bos. Ini nanti yang berkarat ini nyerang yang plat baru juga. Dan nanti hasilnya juga nggak bisa rata. Jadi tambalannya itu nanti ini ya nggak rata sama seperti ini gitu loh, kurang bagus ya. Jadi ini dipotong nanti diganti plat baru, kelas lagi. Untuk kondisi yang lain mana, Bro? Lantainya gimana? Ya lantai ini terutama yang ini kelihatan kecil juga, Bos. Oh iya. Kemarin itu kelihatan cuma segini aja yang bagian dua sini. Ternyata satu jari ini masuk. Nah, ini sudah keropos ini. Dan ini kondisinya juga sudah pernah diganti plat. Tapi yang bagian belakang ini yang keropos lagi. Terus bagian lekuan. Nah, kalau di lekuan ini gimana, Bro? Rawan kan, Bro? Nah, Vespa itu kalau sampai keropos di lekuan sini, Bos, ini rawan kalau kita jalan terus tanpa disengaja itu jalan gelombang atau lubang. Nah, itu ini bisa molet. Jadi ini bisa nekuk karena kekuatannya sudah berkurang di sini. Nah, ya ini sudut. Ya ini posisinya kanan kiri juga keropos, Bos. Nah, ini kanan kiri keropos. Terus yang bagian belakang ini juga kanan kiri keropos juga. Itu nanti ya masuk ke target. Ya, potong restoran. Iya, dipotong nanti diganti plat baru juga. Ya, ini bagian bawah di lantai ini juga keropos sekali. Nah,
Nah, ini awalnya kelihatan kayak gini loh, Bos. Awalnya. Awalnya itu ya. Ya, awalnya kelihatan kayak gini. Setelah kotoran-kotoran di dalamnya ini kita ketuk-ketuk, besinya ternyata sudah ini. Nah, ropos, kena karat ini. Nah, jadi kotoran itu di dalam sini ya, Bro ya. Iya, kotorannya di dalam sini. Nah, ini kemungkinan bisa lama nggak dipakai. Waktu penyimpanan itu mungkin dimasuki tikus, Bos. Oke. Nah, karena tikus itu kalau ada tempat atau lubang, nah itu pasti dibuat sarang. Betul, betul. Nah, kalau sudah bersarang di dalam Vespa ini, pasti buang air, Oh, buang gitu. kotoran. Nah, itu yang menyebabkan keropos. Kaitannya itu ya. Iya, Kena kencing tikus. ya kena kencing tikus. Itu sangat cepat sekali keroposnya. Jadi tanah ini tadi tuh hasil Tanah ini hasil dari kita sosrok. Ini belum semuanya ya, belum semuanya. Ini masih bagian itu masih ada tanah-tanahnya. ini harus dikonfirmasi ulang ini, Bro. Ternyata seperti ini. Ya, jadi kemarin kan bilangnya cuma sedikit, tinggal tambal sulam dikit aja. Nah, ternyata kalau kondisinya seperti ini ya kita ngerjainnya juga nggak asal-asalan ya. Waktunya juga kita butuh waktu. Kalau nanti kita asal-asal cepet jadi ya nanti hasilnya nggak bagus, Maksimal. nggak maksimal. Padahal harapannya maksimal. Ya, Kondisinya sudah hanya yang keropos dan juga banyak yang direstorasi gitu loh. Jadi nggak hanya satu bagian aja. Oh, untuk ini, Bro. Berarti nanti kan setelah melakukan restorasi, ini juga perlu di apa itu? Center ya. Ya, Center juga di belakang. ya ini karena dari sepintas saja ini jaraknya ini sudah kelihatan ini ya Beda. beda Oh, gitu ya. dari sepintas kita melihat, dan dari bodinya ini juga kanan kirinya ini kita nggak lurus, nggak center ini. Nah, dari bodi ini depan ke belakang itu nggak center. Nah, dan untuk jarak ini ya kawan-kawan, nah ini kan sampai 38 ya, 38 lebih 2 mili. Nah, ini untuk ukuran standar Vespa itu 36,2. Jadi ini sayap ini terlalu maju 2 cm. Oh, terlalu maju. Ya, jadi terlalu maju 2 cm. Jadi ini nanti juga kita kembalikan, kita tarik ke belakang. Jadi supaya kembali ke ukuran asli. Pengaruh itu, Bro ya. Ya, kalau posisinya porek ini terlalu tegak, Bos, itu ini ya, dinaikin itu kurang enak. Gampang oleng ya. Enggak center ya. Ya, apalagi kanan kirinya ini juga ini miring ke kiri. Oh. Jadi secara otomatis posisi nggak center ini mempengaruhi saat berkendara. Jadi banting ke kiri ini, banting ke kiri, terus setirnya itu agak maju jadinya. Nah itu kalau untuk dikendarai jarak jauh itu rasanya capek banget karena bodinya nggak center. Enggak nyaman ya. Ya nggak nyaman. Itu underdealnya apa aja, Bro ini? Ini sama tempong aja. Ini sama tempong kanan kiri, Bos, kemarin yang dibawa sini. Enggak banyak yang keropos ya. Ya, ini kemarin kayaknya banyak yang keropos dan susah dilepas bautnya karena sudah berkarat. Ini dipaksa sampai ini kayak begini. Ini dipaksa untuk ngelepas dari bodi, ya. Bautnya sudah macet gitu. Itu juga perlu
Baiki lagi no. Iya, ini nanti untuk cantolan ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 11 ini itu kita nanti yang 4 itu kita ganti baru. Kalau yang 1 ini masih bagus, kita nanti tinggal ini aja menyesuaikan. Dan ini yang ini bagian kroposnya sebelah sini sama bawahnya. Iya, faktor penyimpangan tadi ya. Iya, karena disimpan mungkin tidak pernah ditengok. Nah, ada mungkin ketetesan air atau apa, nah itu menyebabkan kropos seperti ini. Untuk yang sebelah kanan, nah ini kroposnya di bagian bawah. Oh iya bro, ini saya lihat dari tadi ya, dari bodi itu saya nggak lihat tempat ini rating ya. Ya, untuk rating atau sen itu untuk Vespa ini memang nggak ada sennya asli ya. Ya, dan ini jenis PS TV. Kalau kawan-kawan Vespa menyebutnya itu PS TV yang ada bagasinya juga di sini, Bos. Bagasinya lebar ini untuk masukkan barang-barang seperti oli, toolkit, kunci-kunci atau itu ini sangat lebar. Dan ini memang asli, nggak ada bawaan, nggak ada ratingnya. Nah, ini yang PS pertama, Bos. Ya. Ya ini kalau ini sekitar 80-an, Bos. Nah, terus ngomong-ngomong kalau mau belok kanan ini gimana ini? Saya mau pakai apa? Ya, kalau ini memang belum ada sennya, ya kita beloknya ya gini-gini, Bos. Tangannya, ya. Kalau kita berboncengan ya yang belakang itu pakai kode lambaikan tangan, ya. Jadi zaman dulu pun belum ada ya. Belum ada. Ya, yang sudah ada sennya itu yang tahun 80 ke atas sampai sekarang. Ya, masuknya ke PX gitu. Mungkin ya ini ya, lalu lintas juga nggak seramai dulu ya. Iya. Iya, dan kayaknya belum dipertimbangkan. Sekarang ya asli. Kalau sekarang Ini asli kok ya. ini asli, Bos. Nah, kalau PS TV atau PS banci kayak gini itu memang depan belakang memang polos kayak Vespa Super bodinya ini. Itu harus lebih hati-hati nih kalau mau Ya. belakang sendiri. Iya, ini harus pakai kode lambe-lambe tangan, Bos. Tangan itu ya. Ya. Nah, kebetulan itu kalau bisa di jalan nih ketemu dengan ini operasi ya. Nah, tertib lalu lintas bagaimana dengan nasib Vespa ini, Bro? Kan nggak ada sen ya. Ya, kalau memang bawaan dari pabrikan itu pihak kepolisian itu sudah tahu ya, Bos. Ya, kalau kita mungkin tunjukkan surat-surat, nah itu memang untuk yang tahun 80 ke bawah itu memang nggak ada sennya. Memang nggak ada. Iya. Itu hanya belakang. Kalau depan, Depan juga nggak ada, Bos. Polos deh. Ya, ini bodinya hampir sama seperti Vespa Super Sprint. Masih belum ada tempat sennya, belum ada. ini kalau mau ditambah biar lebih safety ini harus dimodifikasi ya. Ya, kalau mau ditambah sen, ya ini nyewai di sini, Bos. Ya. Dan ya dimodif di belakang dan depan itu dikasih lubang untuk tempat sen. Tapi kalau anak-anak Vespa kalau mempertahankan orisinilnya, nah itu eman-eman banget ya. Oh iya. Eman banget. Makanya sekarang nyari bodi aja udah susah minta ampun. Pengaruhnya gini kali ya. Ya. Dan sekarang lebih condong kembali ke orisinilan. Nah, Oke, itu tadi tips dari Bang Jiwo untuk penyimpanan bodi. Itu perlu diperhatikan ya, safety-nya, keamanannya, dan kemungkinan air. Meskipun kita kadang berperasaan sudah aman dari air, ternyata bisa dimasukin air juga dari
Ya, jadi kawan-kawan untuk yang menyimpan Vespa itu perlu diperhatikan di bagian karet hawa karburator. Ini bagian ini kan pakai karet. Nah, tikus itu bisa masuk dari situ. Ya, tutupnya karet, itu biasanya dikerikiti ya karetnya. Nah, setelah masuk di sini nanti bersarang di dalam sini. Nah, menyebabkan nanti bersarang, dia buang kotoran, buang kencing di sini. Akhirnya menyebabkan keropos. Nah, jadi sering ditengok ya kawan-kawan, kalau kita menyimpan Vespa itu jauhkan dari sinar matahari langsung, terus aman dari air hujan, supaya kondisi bodi ini tidak keropos. Mantap. Oke, itu tadi tips dari Bang Jiwo. Oke, kembali ini segini dulu bro. Nanti kita update lagi yang ketiga ya. Ada tiga ya. Ada 3. Satu, ini 2. Kita lanjut yang ketiga masih sebelah sana. Ya. Dan nanti kita juga akan review setelah perkembangan apa saja yang sudah kita restorasi, nanti hasilnya bagaimana. Tunggu terus kawan-kawan Vespa, karena satu Vespa sejuta saudara.